Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk Bitcoin dalam 24 jam terakhir ini dalam kondisi hijau ya. Dan bisa kalian lihat untuk Bitcoin sendiri berusaha untuk kembali ke level 26 ribunya teman-teman. Semoga saja sih dia mampu gitu ya. Dia mampu karena ini di rank 25 ribu ini adalah area-area yang cukup kuat gitu teman-teman untuk dijebol ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman untuk rekondisi daripada keadaan market kali ini ya, masih didominasi dengan keadaan atau pressure yang masih merah merona sebenarnya, meskipun ada beberapa aset yang sudah mengalami sedikit-sedikit recover lah ya. Dimana kalau kita lihat untuk Cardano sendiri dalam 7 hari minusnya lumayan 20,55%, untuk Dogecoin ini 7,10% ya. Tuh Solana ini ya, Solana, Cardano, Matic pasti tinggi ya. Karena apa? Karena tiga aset ini sedang dalam pantauan SEC. Oke, jadi di tengah gebrakan-gebrakan atau di tengah gempuran SEC, ada kabar yang sedikit mungkin agak sedikit tenang gitu teman-teman buat para kalian semua, karena di sini sedang ada gugatan terhadap Gary Genscher ini teman-teman agar dilengsarkan menjadi ketua SEC ya, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, anggota parlemen Amerika Serikat mengajukan undang-undang stabilisasi SEC untuk memecat Gary Genscher. Wow, mantap ya. Gary Genscher ini memang nakal-nakal gimana gitu ya kan. Oke, kita langsung bahas lebih dalam lagi teman-teman ya. Jadi pasar modal Amerika Serikat harus dilindungi dari ketua yang kejam, termasuk yang sekarang, tulis anggota Kongres Warren Davids mengacu pada kepala SEC Gary Genscher. Oke ya. Jadi menurut pasar modal Amerika Serikat ya, ini harus dilindungi gitu teman-teman dari ketua SEC yang kejam, termasuk siapa? Gary Genscher saat ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama, anggota Kongres Amerika Serikat Warren Davidson telah memperkenalkan undang-undang stabilisasi SEC ke Dewan Perwakilan Rakyat, oke, atau DPR ya, yang diumumkan pada 12 Juni. Berarti ini baru kemarin teman-teman, 12 Juni. Salah satu ketentuan utama RUU tersebut adalah memecat Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran SEC Gary Genscher, oke. Jadi di sini pasar modal Amerika Serikat harus dilindungi dari ketua yang kejam, termasuk yang sekarang. Itu sebabnya saya memperkenalkan undang-undang untuk memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan yang sedang berlangsung dan memastikan perlindungan yang menjadi kepentingan terbaik pasar untuk tahun-tahun mendatang. Oke ya. Terus di sini saatnya untuk reformasi nyata, memecat Gary Genscher sebagai ketua SEC. Oke. Jadi di sini menurut Kongres Amerika Serikat ini teman-teman ya, SEC Gary Genscher ini teman-teman, dia menyalahgunakan jabatannya untuk mematikan sektor kripto ya. Meskipun di sini nggak disebutkan oleh parlemen Amerika Serikat ini bahwasanya sektor kripto gitu teman-teman, nggak disebutkan sektor kriptonya, tapi di sini kita bisa mempelajari bersama bahwasanya ternyata yang sedang ramai saat ini adalah dari sektor kripto itu teman-teman. Dan di sini menurut Kongres ini teman-teman ya, SEC ini terlalu kejam, maksudnya dia bisa dikatakan apa ya, kalau menurut artikel ini adalah menyalahgunakan jabatan untuk mematikan suatu sektor perekonomian gitu ya. Sektor perekonomian dalam bentuk digital, yaitu sektor kripto. Oke. Nah, jadi Davidson menyatakan niatnya untuk memperkenalkan RUU tersebut awal tahun ini ya, awal tahun ini teman-teman, 2023.
yang dimana dia membuat pengumuman itu sebagai balasan atas tweet oleh Kepala Hukum Coinbase Paul Grewal. Ya, perwakilan Tom Emmer adalah rekan penuh di RUU tersebut. Emmer berkata, UU Stabilasi SEC akan membuat perubahan yang masuk akal untuk memastikan bahwa prioritas SEC adalah pada investor yang harus mereka lindungi. Yes, dan bukan keinginan ketua yang sembrono. Oke. Jadi sebenarnya SEC ini adalah harus bisa melindungi investor ya, harus bisa melindungi investor. Tapi di sini malah ya bisa dikatakan ketum SEC ini teman-teman, mereka itu kayak sembrono gitu ya, ketua yang sembrono gitu Jerry Genseth ini. Karena apa? Menurut Fox News, RUU tersebut akan mencopot Genseth dari jabatannya dan mendistribusikan kembali kekuasaan antara ketua SEC dan komisaris. Nah, itu juga akan menambahkan komisaris ke-6 ke agensi, melarang pihak manapun yang memegang mayoritas di komisi dan menciptakan posisi direktur eksekutif. Nah, meskipun pembuat undang-undang tidak menyebutkan cryptocurrency dalam pernyataan mereka ya, undang-undangnya kan memang di atas tadi saya bilang ya, nggak menyebutkan sektor kripto gitu ya. Tapi di sini ada nilai plusnya meskipun kripto nggak disebut teman-teman ya. Ya, jadi baik Davidson dan Emmer dikenal pro kripto. Nah, jadi Davidson ini dan Emmer ini dikenal dengan pro kripto, alias bisa dikatakan mungkin ketika Jerry Genseth ini lengser ya, mungkin sektor kripto ini akan ada ruang gitu di US gitu teman-teman ya. Nah, jadi terhadap kepemimpinan Genseth di SEC, Emmer misalnya menyebut Genseth sebagai regulator itikat buruk. Nah, dan Davidson adalah wakil ketua subkomit baru Komit Jasa Keuangan untuk Aset Digital, Teknologi Keuangan dan Inklusif. Cointelegraph telah menghubungi SEC untuk memberikan komentar dan akan memperbarui cerita ini jika dibalas. Terima kasih. Oke. Jadi saya setuju dengan statement atau undang-undang ini ya, karena apa? Dari pelengseran Jerry Genseth ini nanti, jika memang RUU ini atau mosi ini disetujui oleh Mahkamah Agungnya US sana teman-teman ya, ini akan memberikan ruang pergerakan untuk kripto gitu. Karena apa? Saat ini SEC ini bisa dikatakan mengambil keputusan sembrono. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Mereka mengatasnamakan, wah ini exchange ini salah ya, aset ini sekuritas, aset ini begini, aset itu begitu gitu ya. Jadi mereka menyalahgunakan jabatan untuk mematikan suatu sektor ya, sektor keuangan termasuk sektor cryptocurrency. Kenapa? Karena tuntutannya itu kan belum ada regulasi yang jelas, belum ada undang-undang pengaturan kripto gitu ya kan. Jadi bisa dikatakan ya sembrono, langsung ambil ini sebagai sekuritas, langsung ambil ini sebagai sekuritas gitu teman-teman ya. Kecuali nih ya, di US sana sudah ada regulasi yang jelas gitu, sudah ada aturannya. Ini aset-aset yang boleh diperdagangkan di US dan ini aset-aset yang mungkin dalam sekuritas, mereka harus melakukan pendaftaran agar bisa diperdagangkan di US dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini saya setuju teman-teman untuk RUU yang ini gitu ya teman-teman. Karena apa? Salah satu perwakilan daripada ini nanti gitu ya kan, mereka adalah pro cryptocurrency ya. Jadi ini akan membawa kripto ke US ini ada ruang geraknya. Kalau saat ini kan kripto di US ini sedang dipres habis-habisan gitu teman-teman ya, dari sektor bursanya dipres habis-habisan ya, dari aset-asetnya juga dipres gitu ya. Jadi nggak ada ruang gerak. Oke, jadi ini sedikit informasi yang cukup positif ya. Semoga saja nanti ketika ada kabar yang lebih baik lagi atau hasil daripada mosi ini teman-teman ya, untuk pemecatan Jerry Genseth ini akan segera saya sampaikan. Oke, mungkin ini dulu. Semoga membantu. Salam cuan.